rekan-rekan pers dan media yang hadir, yang saya hormati dan saya banggakan, dan yang juga saya cintai. Kadang-kadang Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke SMP Negeri 4 Kota Bekasi, dalam rangka meluncurkan program nasional digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas. Kunjungan ini menjadi salah satu agenda pendidikan terbesar sejak Prabowo menjabat, karena peluncuran tersebut dilakukan secara serentak dan diikuti lebih dari 1.300 sekolah dari 38 provinsi melalui jaringan telekonferensi. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh berbagai pejabat pemerintah pusat, termasuk Kepala Staf Kepresidenan, serta jajaran pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Kehadiran Deddy Mulyadi menjadi perhatian tersendiri karena Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah sekolah terbesar di Indonesia, sekaligus wilayah yang menjadi prioritas distribusi perangkat digital pembelajaran. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa digitalisasi pendidikan merupakan lompatan besar bagi masa depan bangsa. Ia menekankan bahwa pemanfaatan teknologi di sekolah menjadi keharusan agar Indonesia mampu mengejar ketertinggalan di bidang kompetensi, literasi digital, serta penguasaan ilmu pengetahuan. Prabowo juga menjelaskan bahwa pemerintah telah mengirim lebih dari 170.000 unit smartboard interaktif flat panel IFP ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, dan puluhan ribu lainnya akan menyusul hingga akhir Desember. Perangkat ini diharapkan bisa mengubah pola pembelajaran menjadi lebih interaktif, menarik, dan mudah diakses. Ini adalah investasi untuk masa depan bangsa. Tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang tertinggal hanya karena lahir di daerah yang jauh dari pusat kota, ujar Prabowo dalam sambutannya. Di hadapan ribuan siswa dan guru yang hadir di lokasi maupun secara daring, Prabowo juga menyinggung masalah penting lain, pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia sejatinya kaya raya, namun banyak potensi alam yang selama ini tidak dinikmati secara adil oleh rakyat karena kelemahan kepemimpinan pada masa lalu. Kita ini negara kaya, tapi karena ketidakpandaian sebagian pemimpin, kekayaan kita justru diambil bangsa lain. Kita tidak menjaga dan tidak mengelola kekayaan kita dengan baik, tegas Prabowo. Menurutnya, pembenahan sistem pendidikan adalah salah satu cara untuk memastikan Indonesia memiliki generasi yang mampu mengelola sumber daya alam tanpa harus bergantung pada pihak asing. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hadir mendampingi Presiden Prabowo sejak awal rangkaian acara. Kehadirannya bukan hanya bersifat seremonial, tetapi sekaligus menegaskan kesiapan Jawa Barat dalam menyukseskan program digitalisasi pendidikan nasional. Sebagai provinsi dengan jumlah pelajar terbesar, Jawa Barat menjadi salah satu daerah kunci. Distribusi perangkat digital, pelatihan guru, serta kesiapan infrastruktur sekolah sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemprov Jabar. Deddy Mulyadi dalam kesempatan itu menyampaikan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program tersebut hingga ke tingkat sekolah-sekolah di pelosok Jawa Barat. Ia menilai bahwa digitalisasi pendidikan akan membuka kesempatan belajar yang lebih merata. Tugas kami di Jawa Barat adalah memastikan setiap perangkat yang dikirim pemerintah pusat benar-benar digunakan secara optimal oleh guru dan siswa. Jangan sampai alat ini hanya menjadi pajangan di sekolah, ujar Deddy dalam sesi terpisah. Selain itu, Deddy menegaskan bahwa Pemprov Jabar siap untuk mendukung pelatihan guru, pemeliharaan perangkat digital, hingga pemerataan jaringan internet di wilayah yang masih minim akses. Kunjungan Presiden mendapat sambutan meriah dari para siswa. Mereka memperlihatkan hasil karya dan cara menggunakan smartboard dalam pembelajaran modern. Guru-guru pun mengaku bahwa perangkat digital seperti IFP membantu mereka memberikan materi pelajaran secara lebih menarik. Salah satu guru menyampaikan bahwa penggunaan laboratorium maya, video interaktif, hingga simulasi pembelajaran membuat siswa lebih mudah memahami materi. Para siswa pun merasa pembelajaran lebih seru dan tidak monoton. Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menegaskan bahwa pemerintah memastikan sekolah-sekolah di wilayah 3T terdepan, terluar, tertinggal menjadi prioritas distribusi perangkat digital. Ia bahkan memerintahkan TNI dan Polri untuk membantu pengiriman ke daerah yang sulit dijangkau. Langkah ini disambut baik oleh Pemprov Jabar, terutama karena beberapa wilayah di Jawa Barat masih memiliki akses internet terbatas dan kondisi geografis yang cukup menantang. Hadir bersamanya Gubernur Jawa Barat,
kunjungan ini mencerminkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam urusan pendidikan. Kehadiran Deddy Mulyadi memperlihatkan bahwa Pemprov Jabar siap mempercepat implementasi kebijakan pendidikan nasional. Secara politik, keduanya menunjukkan komunikasi harmonis, terutama karena Jawa Barat adalah provinsi strategis dalam pembangunan nasional. Peluncuran digitalisasi pembelajaran di Bekasi tidak hanya menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan, tetapi juga menunjukkan visi besar pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Dengan hadirnya Deddy Mulyadi sebagai perwakilan daerah, program ini diharapkan dapat berjalan lebih optimal, terdistribusi secara merata, dan benar-benar memberikan dampak langsung pada proses belajar mengajar. Program ini menjadi awal dari transformasi besar yang diyakini dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih mandiri, modern, dan berdaya saing global. Pembelajaran. Jangan lupa subscribe, like dan share serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Nah, ini siapa bikin pidato saya nih? Pembelajaran digitalisasi. Yang baru saja kita saksikan, ini adalah program kita sebagai usaha kita, upaya kita untuk mempercepat transformasi pendidikan nasional kita. Kita tidak perlu malu-malu, kita tidak perlu takut untuk mengakui kekurangan-kekurangan kita. Saya selalu mengajak semua pihak, janganlah kita takut melihat kekurangan kita. Dengan kita lihat kekurangan, kita ketahui kekurangan, kita mengerti apa yang sudah dibuat. Pendidikan adalah kunci dari suatu kebangkitan bangsa. Hanya melalui pendidikan kita bisa jadi negara yang berhasil. Melalui pendidikan kita bisa merdeka. Kemerdekaan kita proklamasikan 17 Agustus tahun 45. Tapi sebelumnya tokoh-tokoh pendidikan sudah melalui pesantren-pesantren, melalui sekolah-sekolah, melalui taman siswa, tumbuh kemampuan rakyat. Kita memahami bahwa pendidikan dan teknologi, sains, ilmu pengetahuan adalah kunci keberhasilan, adalah kunci kemakmuran. Tidak ada kemakmuran kalau kita tidak bisa menguasai sains dan teknologi. Saudara-saudara sekalian, negara kita, Nusantara kita ini negara gugusan kepulauan terbesar di dunia. Ternyata adalah gugusan yang sangat kaya. Sangat kaya. Tetapi kita harus akui, karena kita sebagai bangsa, terutama para pemimpin-pemimpinnya, kurang pandai untuk menjaga dan mengelola kekayaan tersebut, maka ratusan tahun kekayaan kita diambil oleh bangsa lain. Sekarang kita para pemimpin dari semua pihak, dari semua sektor, pemimpin agama, pemimpin buruh, pemimpin
cendekiawan, pemimpin politik, pemimpin pengusaha, pemimpin tentara, pemimpin polisi, pemimpin budayawan, pemimpin wartawan harus mulai sadar apa itu berbangsa dan bernegara. Tujuan berbangsa dan bernegara adalah untuk memberi kualitas hidup yang layak bagi seluruh rakyat bangsa itu. Itu tujuan utama suatu negara. Tidak bisa negara itu yang makmur hanya segelintir orang di atas, tidak bisa. Itu bukan negara merdeka. Dan itu negara pasti gagal. Dan Indonesia tidak mau gagal. Karena itu Indonesia tidak boleh mempertahankan keadaan di mana yang menikmati kekayaan Indonesia hanya segelintir orang. Apalagi bila orang-orang tersebut tidak cinta sama tanah air. Apalagi kalau orang-orang tersebut tega membawa lari kekayaan Indonesia keluar dari Indonesia. Ini harus kita hentikan. Dan saudara-saudara, salah satu bidang yang sangat penting dalam kebangkitan suatu bangsa, saya sudah katakan, adalah pendidikan. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin memang memiliki tantangan dan tugas yang sangat berat. Karena tidak bisa kita fokus di satu sektor, perbaiki, habis itu di satu sektor perbaiki, di satu sektor perbaiki, tidak bisa. Kita ketinggalan. Tempo pembangunan dunia ini sangat cepat. Bangsa-bangsa lain bergerak sangat cepat. Kita terpaksa kita harus kejar. Harus kita kerja keras. Di semua bidang. Bidang pemerintahan, perbaiki birokrasi, hentikan korupsi, hentikan kebocoran. Bidang BUMN, perbaiki BUMN, hentikan penyelewengan kebocoran. Di bidang penegakan hukum, perbaiki. Di bidang ekonomi makro, perbaiki. Di bidang kesehatan, perbaiki. Di bidang pendidikan, upaya yang sangat besar. Kita butuh dokter yang banyak, dokter gigi yang banyak, insinyur-insinyur yang banyak, ilmuwan-ilmuwan yang banyak, supaya kita bisa kelola kekayaan kita, supaya kekayaan kita ini yang bisa kita gelontorkan sehingga semua rakyat merasakan. Di Republik Indonesia yang merdeka di abad ke-21 tidak boleh ada orang yang lapar di negara ini. Saya dari waktu usia muda, saya telah bersumpah jiwa raga saya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Dan saya tidak rela di abad ke-21 ini masih ada rakyat kita yang hidupnya sangat sulit. Anak-anak yang sekolah tidak makan,
Karena itu kita sekarang saya mengajak semua unsur, ayo mari kita bersatu. Kita bersatu semua unsur untuk membawa negara kita menuju negara yang sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia.